Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama saya, Fatimah SPD, Guru SDN Pandungan 4 Pinang, Kota Tangerang, calon guru penggerak Angkatan 11. Satu, kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikannya. 1. Di lingkungan kelas, yaitu memanfaatkan ruang kelas sebagai sarana yang ada, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu pengelolaan sumber daya di kelas, dan memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. 2. Di lingkungan sekolah, yaitu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, membentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan sama mengembangkan sekolah, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, serta gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. 3. Di lingkungan sekitar sekolah, yaitu berelasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua untuk kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar atau instansi kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain, serta ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. 2. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, yaitu terdapat 7 aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikut adalah contoh 7 aset modal utama. Yang pertama, modal manusia, di mana kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. 2. Modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh modal sosial, di mana norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh modal lingkungan, di mana lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Contoh modal politik, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan workshop dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Contoh modal finansial, yaitu pemanfaatan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Contoh modal agama dan budaya, kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, sholat, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Berikut adalah keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis aset dan kekuatan. Modul 1.4. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1.
di mana guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik, sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3. Pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1, yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Before. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah tanpa berusaha mencari solusinya. After. Setelah saya mempelajari modul 3.2, saya menyadari bahwa ada 7 aset utama di sekeliling kita yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus mempunyai pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 adalah terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki dalam mengelola kreativitas dan inovatif, mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Demikian koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Semoga bermanfaat dan inspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.